minyak babi itu mereka pakai untuk lulur pada tubuh badan mereka. Alasan yang diajarkan misionaris itu untuk mengusir nyamuk dan membuat tubuh badan hangat. Sudah telanjang, mandi pakai lemak babi, mereka berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur. Bau yang sangat tidak enak. Sudah telanjang, mandi pakai lemak babi, bau yang tidak enak. Orang asing itu bawa minuman keras dari Australia, dibawa masuk ke Port Moresby. Dari Port Moresby dibawa ke Vanimo. Dari Vanimo mereka bawa masuk ke Jayapura. Dari Jayapura mereka bawa dengan pesawat-pesawat kecil ke kampung-kampung. Kasih minum saudara-saudara kita di sana. Mereka minum, mereka mabuk. Ada yang teler tidur dengan babi dalam kandang. Di sisi lain, ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya, untuk memutuskan plasenta dengan bayi itu mereka pakai ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia dilarang untuk menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Apa yang dimaksud oleh misionaris? Orang Irian harus tetap tertinggal, terbelakang, bodoh, miskin. Dengan keadaan ini dia foto, dia buat cerita, dia buat proposal, dia fitnah pemerintah Indonesia di Australia, di Eropa dan di Amerika bahwa pemerintah Indonesia tidak berkeinginan membangun orang Irian. Padahal anggaran APBN tiap tahun di Republik Indonesia yang paling besar adalah pulau itu. Hanya tata kelola keuangan yang tidak baik, sehingga uang tidak sampai di masyarakat kecil. Di sisi lain, setelah mereka dapat uang dari Eropa, Australia, dan Amerika, mereka masuk ke pedalaman bentuk LSM untuk membenci TNI dan polisi. Lalu masyarakat dibuat minum mabok, mereka minta pendapat, kamu mau Indonesia atau keluar dari Indonesia? Yang mabok itu meminta diri untuk memisahkan diri dengan Republik. Saya bilang ini tidak ada cara lain untuk merubah keadaan ini. Dan tidak ada agama lain yang bisa merubah keadaan itu kecuali agama Islam dengan dakwanya. Saya tadabbur surat 16 ayat 125 surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah, ajaklah, ajarilah, bimbinglah manusia ke dalam agama Rabbmu dengan arif, bijaksana, penuh hikmah. Saya berdakwah dengan cara menggunakan sabun mandi. Minggu kedua hari pertama dakwah dimulai. Kami ajak kepala sukunya ke sungai. Sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, kotekanya dibuka. Begitu koteka dibuka, kepala suku dalam keadaan telanjang bulat bersama kami jebur pagi-pagi masuk dalam sungai. Begitu masuk dalam sungai naik, saya bilang sama para dai, kalian berdiri di depan dengan sabun, sampo dan odol sikat gigi kalian. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya bilang, Bapak kepala suku, ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas. Rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku mencium bau dari sampo langsung pergi. Tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku mengatakan, tidak anak, ini wangi. Rupanya kepala suku ini baru pertama mencium bau harum.
6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali jebur ke dalam sungai, naik sama-sama gosok sabun, gosok sampo. Kami yang lain kembali jebur ke dalam sungai. Kepala suku naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari busa sampo itu kering, busa sabun kering. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun Allah turunkan hujan, kena di tubuh badannya. Busa sampo yang tadi kering muncul kembali. Busa sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan busa sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ketemu dengan kepala suku. Kepala suku langsung bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai. Mandi, resmi bilas. Naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur langsung kampanye kepada wilayah adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan untuk datang belajar mengikuti mandi pakai sabun mandi yang kami bawa. Kami bawa sabun mandi 7 karton tidak cukup. Terpaksa 1 sabun dibagi 4 dan memulai pelajaran mandi. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Dan 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah lapangan menjadi musola dan masjid kami. Karena tidak bisa sholat di atas tanah, babi sangat banyak. Kami wudhu selesai, saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang. Yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran itu. Kami 20 orang naik di atas panggung. Yang sudah mandi maupun yang belum mandi mereka duduk di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. 19 dai pun ikut takbir Allahu Akbar. Begitu kami takbir yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang duduk di bawah panggung semuanya serentak berdiri berputar keliling panggung solat dengan berlawanan arah jarum jam. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar keliling panggung solat untuk memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan, saya udah itu salam ke kiri, kepala suku besar langsung loncatnya di atas panggung. Anak! Kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah baru mandi cerdas begini. Saya berusaha menjawab pertanyaan yang masuk di akal dan pikiran mereka. Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami ini 20 orang ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam 1 hari 5 kali kami menghadapnya. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya, kami punya jiwa, kami punya raga dan kami punya kehidupan ini kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, diri kami dan kehidupan ini kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami. Tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Begitu kepala suku mendengar penjelasan saya, beliau langsung mengatakan, oh ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Apa artinya bongko badan? Kenapa ruku? Saya jawab,
Kami bongkok badan itu supaya melihat di bumi ada tanah, ada pasir, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya itu fasilitas dari Sang Pencipta kepada manusia, dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, kami punya daging, kami punya darah, kami punya tulang, akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan kepala, tangan, lutut dan kaki menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan dalam menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah, sudah minta ampun. Selesai minta ampun kami lihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi. Tugas kami datang di sini mengajarkan orang bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, tugas kami datang ke sini untuk memperkenalkan Allah Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku langsung mempersilahkan kami 20 orang. Tidak boleh lagi duduk di atas panggung, kami turun duduk bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka 6 kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Bukan sholat tapi rapat membahas kehadiran di sana. Setelah rapat selesai, kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman buat kami yang ada di lapangan itu. Hari ini kita senang. Hari ini kita bahagia. Karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar di kampung kita. Dalam rapat kami sepakat bahwa kita semua yang ada di lapangan harus mengikuti agama anak-anak ini. Begitu mendengar kalimat itu kami 20 orang langsung sujud dan menangis kepada Allah. Terima kasih Allah ya Rabb. Kami malu kepada mereka ya Allah. Kami tidak bawa apa-apa, kami hanya bawa kalimat-Mu Engkau, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk mereka. Kami malu, kami hanya bawa sabun, sampo, odol, sikat gigi untuk mereka. Lalu saya menguatkan diri untuk membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kami pun tidak kuat, karena mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan bau badan. Tapi hati mereka begitu tulus untuk menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kuatkan dakwah ini. Ya Allah, jaga negeri ini. Ya Allah, kuatkan hati mereka dengan agama ini, agar mereka akan tumbuh menjadi hamba-Mu yang menjaga negeri ini dengan agama-Mu. 3.712 orang pun tanpa beban, kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, 1 minggu kemudian program berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Abu Hanifah. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Jamaluddin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajuddin. Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Dan itu nama-nama yang paling cocok dan keren untuk orang Irian masuk Islam. Sangat lucu kalau orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Sutrisno. Masa Sutrisno Keribo? Atau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Kang Cecep. Tidak cocok, tapi Abidin, Musa, Muhammad, Abdul Hakim itu cocok untuk mereka. Setelah itu proyek berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah kami dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut dari Jayapura
di bawah pimpinan Ayahanda Dr. Kolonel Mulia Tarmizi. Kami hitan mereka selesai. Beliau melihat suasana itu dan menulis surat supaya saya membawa kepala-kepala suku menghadap Presiden Soeharto agar pembangunan dipercepat. Subhanallah, kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tapi mereka belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Jenis sepatu itu tidak ada di sana, terpaksa kami menggunakan sendal jepit. Kelebihan Tumi kami bawa mereka Jayapura, Makassar, Jakarta. Tiba di Jakarta kami minat di Wisma Haji Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Pagi-pagi sholat subuh selesai, mandi, sarapan, dan kami ke istana membawa rekomendasi dari Ayahanda Dr. Kolonel Mulia Tarmizi. Begitu kami datang, ternyata protokol sudah menunggu kami dan mengatakan acara tetap dilakukan hari ini, hanya tempat pertemuannya dipindahkan dari istana ke rumah di Cendana. Dan jadwalnya dilakukan jam 4 sore. Kami kembali ke Wisma Haji, sholat duhur selesai, makan siang istirahat, bangun sholat asar selesai, dan kami menuju Cendana. Begitu kami datang, subhanallah, seorang kayak Soeharto di tengah-tengah kehidupan, kesibukan kenegaraannya, beliau berdiri menyambut kehadiran kepala-kepala suku. Bersalaman, berpelukan, dibawa masuk di ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih oleh-oleh. Pak Harto pun menyediakan uang tiket buat kami untuk pulang. Sebelum beliau menyerahkan itu, beliau minta supaya kepala suku besarnya bicara konferensi pers. Lalu kepala suku besarnya bicara, "Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden." Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi subhanallah, seorang Soeharto berprasangka baik kepada tokoh masyarakat dan warga masyarakatnya. Beliau minta diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti begitu. Itu tidak mungkin. Tapi saya berusaha mengambil hati dengan makna yang diinginkan oleh kepala suku, dan saya bilang, "Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden." Dan kepala suku besar tadi mengatakan, Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara inilah Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara inilah Pak Harto menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 917 unit rumah layak huni dengan program ABRI Masuk Desa. Dengan cara ini pun Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian serba baru. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid, dan dakwah Jakarta ke kampung sana tidak menggunakan kapal laut tapi menggunakan pesawat Hercules. Alhamdulillah, karya dari seorang Soeharto. Hari ini kita lihat anak-anak muslim di sana sudah mulai bangkit. Ada yang jadi bupati, ada calon bupati, ada yang DPR. Mereka ingin naik. Dan yang tadi tidak ada Islam hari ini bangkit menjadi negeri yang menuju peradaban baru untuk Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang Islam yang memilih seperti orang Yahudi. Hari ini banyak orang Islam yang memilih seperti orang Nasrani. Mereka menyebut Allah Tuhan mereka, tapi sikap hidup mereka tidak seperti seyogyanya seorang Islam. Pikiran mereka, tindakan mereka, perilaku mereka menyimpang dari agama yang diajarkan Rasul Muhammad SAW. Mereka berada di Ghairil Maghdubi dan mereka berada di Dhalin. Itu kondisi hari ini. Sehingga mereka tidak pernah melihat keadaan masa depan pertemuan dengan Allah.
Keadilan kepada dunia mereka besar, tapi keadilan terhadap akhirat mereka tidak punya. Waktu kepada dunia ada, tapi waktu kepada akhirat mereka tidak ada. Pergi pagi pulang petang dunia, tapi tidak pernah pergi pagi pulang petang untuk akhirat mereka. Waktu hanya disisahkan sekian persen untuk akhirat mereka. Sementara Allah berfirman, barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah selalu menambahkan keuntungan dunia baginya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah beri sebagian kecil saja. Akhirat dia tidak punya apa-apa sama sekali. Bapak Ibu, hari ini malaikat, ribuan malaikat, 70.000 malaikat cemburu melihat Bapak Ibu duduk di majelis ini. Hari ini 70.000 malaikat cemburu melihat Bapak Ibu duduk di majelis yang mulia ini. Meninggalkan rumah, meninggalkan tempat tidur, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan pekerjaan, hanya berduyun-duyun untuk namanya dicatat oleh malaikat di hadapan Allah. Hari ini umat Islam Indonesia 220 juta. Dengan total masjid yang dibangun 998.000 masjid. Seandainya sholat subuh berjamaah ini tidak saja 1 minggu 1 kali, dilakukan sepanjang hari, sepanjang hayat kita membadan, sepanjang kita berusia, maka lihat penduduk-penduduk negeri ini akan ketakutan. Walaupun kita tidak punya senjata, tapi nuklir kita adalah keimanan kepada Allah. Tauhid kita menjadi senjata terbaik. Begitu subuh seperti Idul Fitri, duhur seperti Idul Fitri, asar seperti Idul Fitri, maghrib seperti Idul Fitri, isya seperti Idul Fitri, maka lihatlah negeri Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Kita akan membuat negeri ini akan menjadi cahaya baru untuk masyarakat dunia baru. Maka panitia gerakan sholat subuh bergeser dari sholat subuh ke sholat duhur. Kita melihat berapa orang yang meninggalkan tugas harinya kecuali untuk menyambut Allah. Kita menangis hari ini, awal tahun 2018, negara yang berpenduduk mayoritas muslim di dunia itu sudah punya 335 aliran sesat. 126 nabi palsu, 7 malaikat palsu, ditambah lagi muncullah gerakan komunis yang dipelihara, yang dibimbing, yang ditata, dan sedang kampanye tentang LGBT. Maka marilah kita kembalikan Rana Minang, Rana yang merindukan surga bukan pada saat ini saja, dari tempo dulu. Siapa itu Muhammad Rum? Siapa itu Tuan Guru Agus Salim? Dengan jenggot yang putih mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan pikiran mereka meletakkan ketuhanan yang Maha Esa menjadi kalimat terbaik untuk kita hari ini. Maka kembalikan kita. Fafiru illallah. Lari cari Allah dengan apa yang sudah dibuat oleh buya-buya pada masa lalu negeri ini. Tidak ada daerah di dunia ini punya 4 sungai. Tidak ada daerah di dunia ini yang punya 4 sungai kecuali tanah Rana Minang. 4 sungai itu menandakan peradaban yang akan muncul. Kapan kita mulai? Hari ini, esok, lusa, sampai negeri ini akan menjadi cahaya baru. Kita yang memulainya. Wahai orang-orang tua, ambillah pemuda-pemudi, bawa mereka ke tempat yang mulia ini. Kenapa demikian? Allah bilang sama kita, Allah kasih bocor rahasia masuk surga. Surat 52 ayat 21. Orang-orang beriman itu masuk surga satu keluarga. Maka ibu-ibu yang mulia, gerakan suamimu dan anak laki-lakimu ke masjid. Wahai ayah-ayah, gerakan istri dan anak perempuanmu untuk berdiri. Begitu, hayya 'alas salat. Pasar tidak penting.
Kantor tidak penting. Rumah tidak penting. Rapat tidak penting. Kuliah tidak penting. Sekolah tidak penting. Gugurkan semua Tuhan-Tuhan palsu itu. Lalu rebutlah panggilan Allah itu. Setelah kita bersama hayya 'alal sholat, baru Allah memenangkan kita dengan hayya 'alal falah dalam kehidupan. Ini yang hari ini tidak ada di republik ini hari ini. Ini yang sepi dari Indonesia hari ini. Ini yang telah hilang dari Indonesia hari ini. Sehingga lihat, ada orang lain yang sedang digunakan orang lain untuk merusak negara ini. Ada apa dengan 335 aliran sesat? Ada apa dengan 126 nabi palsu? Ada apa dengan malaikat palsu? Ada apa dengan LGBT? Ada apa dengan komunis? Tujuannya cuma satu. Timur Tengah sudah hancur. Rusia sudah hancur. Jerman sudah hancur. Indonesia harus dibubarkan. NKRI ini harus dibubarkan menjadi negara-negara baru. Tapi kalau orang Islam menjaga negeri Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke dengan sholat berjamaah seperti ini, yang malu pertama adalah malaikat-malaikat Allah. Karena melihat orang-orang di bumi sudah menjadikan suasana hidup mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah boleh terbakar, harta boleh dicuri, tapi sholat 5 waktu tidak boleh ketinggalan sedikit waktu. Malu kalau kita terlambat sholat berjamaah. Malu kalau tidak tepat waktu dalam sholat. Malu kalau kita berdiri sholat berjamaah di rakaat yang ketiga, keempat, di rakaat ketiga, kedua atau rakaat terakhir berjamaah. Tapi kita harus bergembira bahwa berdiri ketika imam mengatakan Allahu Akbar, jamaah di belakang Allahu Akbar. Itulah nuklir terbaik untuk menjaga Indonesia tercinta. Saya dengan keluarga saya dari Irian mengawali kehidupan bangsa dengan memulai dengan takbir. Seandainya di Irian tidak ada dakwah, maka orang Indonesia akan ditanya oleh Allah, kenapa tidak ada dakwah di Irian? Tapi saya mewakili umat Islam Indonesia. Saya ingin menjaga Indonesia dengan dakwah itu. Jadi begitu matahari fajar menyingsing, orang-orang yang rambutnya keriting, badannya hitam keling itu menghadiahkan Indonesia dengan awal kehidupan. Allahu Akbar. 1 jam kemudian Indonesia Tengah, 2 jam kemudian Indonesia Barat. Nanti kiamat baru Indonesia Barat memulai dengan takbir. Allahu Akbar. Irian diakhiri dengan takbir. Marilah kita sambut matahari yang masih terbit dari timur dengan takbir. Agar sebentar nanti kita bersama-sama mengembirakan masyarakat bumi dengan takbir ketika kiamat datang, oleh karena kita bersama Allah dan Rasulnya menuju jalan kebenaran. Tegakkan hati kita. Bawa keluarga kita. Jangan biarkan mereka berada di rumah-rumah mereka. Tapi begitu hayya salat, genggam tangan mereka. Surat At-Tur ayat 21 Allah bilang, orang-orang beriman itu mereka masuk surga satu keluarga. Ada yang masuk surga seorang diri. Dia tanya kepada cucu dari keluarga yang masuk surga satu keluarga itu, apa yang menyebabkan kamu masuk surga satu keluarga? Cucu cecet dari keluarga masuk surga mengatakan, waktu kami di dunia, Uyut ingatkan kakek, kakek ingatkan papa, papa ingatkan, sampai kami semua diingatkan. Lalu cecet ini bertanya kepada Allah, benarkah kami berada di surga satu keluarga? Allah mengatakan benar. Dia bilang, mana mereka? Mereka di mana? Mereka di lantai berapa surga? Allah bilang, turunlah kau dari lantai 7 surga. Lihat mereka ada di lantai 1, ada yuyutmu di sana, ada kakekmu di sana, ada keluargamu di lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Turun lihat mereka di sana. Lalu ini cecet dari keluarga yang masuk surga mengatakan, kalau begitu saya tidak layak masuk surga dan saya tidak layak berada di lantai 7 surga. Izinkan aku turun tidur bersama mereka di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Allah bilang, tidak boleh. Engkau turun di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Bawa mereka untuk bersama engkau di lantai 7 surga. Kenapa? Waktu mereka di dunia saling mendakwakan, saling mengingatkan, saling mengajarkan, saling membimbing, saling
menawarkan, saling mengembirakan. Maka kita berterima kasih kepada panitia gerakan sholat subuh berjamaah. Kita bergeser, tidak subuh berjamaah, tapi mari kita lihat duhur berjamaah, asar berjamaah. Hakul yakin, benar Allah berfirman, Allah akan datang rizki tidak disangka-sangka di negeri apabila mereka beriman. Kembalikan Ranah Minang pada posisi agar 4 sungai yang mengalir itu tetap hidup seperti lahan kebaikan yang Allah alirkan kepada kita di tempat ini. Jaga 4 sungai itu, walaupun itu pemberian Allah kepada kita menjadi alam semesta terindah di negeri ini. Tapi itu menurut hemat saya, itu adalah lambang mereka memperkuat kekuatan iman mereka di negeri ini. Yang kecil ingatkan yang besar sayang pada yang kecil, berkembang untuk menuju khayal falah dalam kehidupan. Ketika kita semua sudah punya hati yang sama dengan masjid, itu berarti panitia gerakan sholat subuh sedang mendidik kita, sedang mengajarkan kita, sedang membimbing kita untuk belajar berjalan ke surga. Siapa orang yang ingin ke surga? Belajarlah dari rumah ke masjid. Belajar dari pasar ke masjid, dari kantor ke masjid, dari kampus ke masjid, dari proyek ke masjid. Dan tidak ada perjalanan yang paling bergengsi dan termahal di dunia ini kecuali dari rumah ke masjid. Dan perjalanan itu tidak dibayar, tetapi langkah kaki kanannya diangkat derajat oleh Allah, langkah kaki kirinya mampu menggugurkan dosa-dosa yang ada pada jiwa dan raganya. Semangat ini terus kita lakukan, bukan karena popularitas, bukan karena apa-apa, tapi karena kita ingin mengembalikan cahaya Ranah Minang di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Kalau orang Minang pernah memberi pandangan kepada Soekarno, mereka pernah merumuskan Pancasila, mereka pernah memberikan pandangan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka kembalikan itu di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara agar negeri ini bukan saja menjadi ranah Minang, tapi menjadi ranah kebaikan untuk Indonesia tercinta. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan baik ini. Burung irian, burung kasuari, ada juga burung cendrawasih. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada di sana. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.